Masuk jajaran salad terbaik di dunia, nasi pecel khas Jawa Timur memang juara. Menariknya lagi, di setiap daerah punya berbagai versi dengan ciri khasnya masing-masing. Termasuk di Tulung Agung, banyak warung nasi pecel di kota ini yang diburu warga lokal dan juga wisatawan. Lihat aja tuh, saking ramainya, pembeli harus mengambil nomor antrian sebelum memesan. Salah satu pecel legendaris di Tulung Agung ialah pecel Bu Martun. Pecel yang ada di kawasan Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur sudah ada sejak tahun 1992. Sejak pukul 6 pagi, pelanggan sudah antri. Apalagi warung hanya buka sampai pukul 12 siang saja. Tak heran kalau jadi incaran untuk sarapan. Wah, pembeli kudu ekstra sabar ya. Tak hanya dipadati oleh pelanggan yang makan di tempat, banyak juga pelanggan yang memilih nasi pecel versi bungkus alias dibawa pulang secret lover. Nah, yang istimewanya adalah sambal kacangnya itu loh yang khas dengan racikan sayur yang pas. Ya. Oh, Bu Martun. Iya, Wah, ini aku rame banget masih pagi, Bu ya. Iya. Bu, satu porsi itu isinya apa aja sih berarti, Bu? Isinya yaitu lauknya, tambahnya tempe sama kalau di sini terasi dende sama serundeng, rempeyek. Itu yang Tambahan. ori. Oh, yang ori. Oh. Kalau tambahan ada empal, ada itu telur ceplok, ada paru, ada bedel kentang, ada itu dadar jagung. Bu, itu kan saya lihat tuh sambalnya ada 3 jenis di sambal kacangnya. Iya, ada 3 3 jenis. tuh buat yang pedas, nggak pedas, sama pedas. Apa gimana, Bu? Iya, pedes, yang sedang, terus tanpa lombok. Oh, tanpa cabe. Iya, tanpa cabai. Itu laku banget yang tanpa cabai. Oh, tanpa cabe laku banget. Oh. Tapi yang paling pedas tuh laku juga berarti, Bapak? Iya, yang ori ini. Yang ori tuh pedes banget? Ya, enggak pedes. Cuma yang enggak suka pedes, ada yang sedang. Sayuran yang disajikan tentu super fresh, mulai dari labu siam, kacang, kembang turi, bayam, daun pepaya, hingga daun ketela. Membuat salad khas Tulung Agung begitu spesial. Kacang dan cabai lokal asli Tulung Agung menjadi bahan utama dalam pembuatan sambal pecel. Dalam sehari, pecel Bu Martun membutuhkan 25 kg kacang dan lebih dari 10 kg cabai. Menariknya nih, yang membuat khas dan nikmatnya sambal pecel Bu Martun, yaitu prosesnya masih tradisional. Ini kenapa sangrai kacangnya masih pakai pasir? Kenapa nggak pakai minyak, Mbak? Biar lebih awet, terus rasanya juga lebih enak, lebih otentik gitu. Kan kalau pakai minyak itu bikin sengit gimana kalau sudah lama. Oh, karena mungkin dari kacangnya juga apa? Kacangnya udah mengeluarkan minyak. Oh. Ya, kacang disangrai tanpa minyak goreng, melainkan menggunakan pasir. Pasir yang digunakan ialah pasir sungai di sekitar Tulung Agung yang sudah lebih dulu dibersihkan dan dikeringkan. Jadi pasirnya dibersihin dulu sampai airnya bening, dicuci, terus dijemur, terus dipakai goreng. Langsung dipakai masak sini. Oh. Proses sangrai dalam wadah kering dengan media pasir membantu menghilangkan kelembapan dari dalam kacang secara maksimal. Kelembapan jadi faktor utama yang mempercepat pembusukan dan pertumbuhan jamur atau bakteri. Selain itu, pasir mendistribusikan panas secara merata ke seluruh permukaan kacang. Itulah kenapa kacang terpanggang konsisten, sehingga pengeringan pun optimal dan menyeluruh. Dan yang paling penting, daya simpan jangka panjang. Itu emang tahan berapa lama, Mbak? Jadi pakai pasir nih? 2-3 bulan, tapi kalau di dalam kulkas bisa lebih lama. Proses sangrai dengan media pasir memiliki akar sejarah yang panjang, terutama dalam budaya Timur Tengah dan Asia Selatan. Metode teknik kuno untuk mengolah biji-bijian dan kacang-kacangan termasuk kopi. Terlebih, sambal pecel yang diproduksi Bu Martun kerap dikirim ke luar negeri, seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, bahkan hingga ke Amerika. Wow, wajar ya, harus tahan lama. Kenapa sih Mbak harus diaduk-aduk terus Mbak ketika sangrai ini Mbak? Biar panasnya stabil, soalnya kan pakai kompornya itu
apinya besar. Terus dari si pasirnya ini juga panas terus, jadi nggak gosong. Berapa lama Mbak ini Mbak? 10 sampai 15 menit. Ketersediaan bahan baku kacang tanah memang jadi faktor pendukung mengapa pecel jadi salah satu kuliner khas di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri menjadi provinsi dengan produksi kacang tanah terbanyak di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Oh iya, setelah disangrai, kacang tak langsung diolah ya, kacang dibersihkan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah tadi kacangnya disangrai pakai pasir, selanjutnya kacang akan nih digosok nih kayak gini nih untuk dibuang kulit arinya Mbak ya, supaya nanti cita rasa atau tekstur si kacangnya ini nggak sepet Mbak ya. Oke, kita gosok dulu nih, kita buang kulit arinya. Kacang siap digiling bersama dengan cabai dan bumbu rempah-rempah seperti bawang putih, kencur, asam jawa, garam, gula aren, dan daun jeruk. Setelah semua bahan digiling, adonan sambal pecel ditumbuk hingga kalis. Nah, ini sebenarnya kayak bukan numbuk ini kayak ngulek tapi versi wadah dan juga alat yang lebih besar nih. Karena ya jatuhnya kayak ngulek nih, harus diputer, harus diteken, bukan ditumbuk jatuhnya nih. Supaya tercampur nih adonannya sampai kalis. Kalau semua bahan pemeran utama sudah ditumbuk dan tercampur, biasanya didiamkan semalaman. Baru deh, sambal pecel siap disajikan keesokan harinya. Tak hanya sambal pecelnya saja yang khas, hidangan pendamping yang tak boleh ketinggalan ketika mencicipi pecel tentu adalah rempeyek. Peyek kacang tanah paling umum ditemukan dalam nasi pecel Tulung Agung. Kacang tanah yang digunakan dalam peyek ukurannya lebih besar dan rasa yang lebih gurih. Istimewaannya terletak pada tekstur renyah dan rasa kacang yang berpadu sempurna dengan sambal kacang pecel yang gurih dan pedas. Sumpah ini pedes banget. Ini beda banget ya sama bumbu kacang atau sambal pecelnya Madiun sama Tulung Agung. Kalau Madiun kan dia lebih manis, gurih gitu ya. Nah kalau Tulung Agung nih dia agak encer, tapi pedesnya tampol banget. Kan Bali. Kebayang nih orang Tulung Agung kuat banget di sarapan langsung dihajar sama sambal pecel pedes kayak gini. Keren. Hidangan pecel diyakini sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Tercatat dalam prasasti dan naskah kuno seperti Serat Centini dan Kakawin Ramayana yang berasal dari era kerajaan Mataram kuno di Jawa. Penyebutan nama pecel sendiri konon berasal dari peristiwa di Dusun Taji, Ponorogo. Ketika Ki Ageng Karanglo menjamu tamunya Ki Gede Pamanahan dengan hidangan sayuran rebus yang dicampur dengan bumbu kacang, lalu menyebutnya unikor ron ingkang dipon pecel, yaitu dedaun yang direbus dan diperas airnya. Seiring waktu, nasi pecel mengalami berbagai adaptasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Dalam penyajian dan pelengkapnya, menjadikan nasi pecel makin beragam dan menarik. Hidangan khas yang menawarkan cita rasa autentik menggugah selera, menjadikannya daya tarik tersendiri dalam dunia kuliner.